kondisi apa yang disebut oleh Fathiyah ya, dalam kitabnya Al-Mutasaqituna ala Tariqid Da'wah, yang berguguran di jalan dakwah, bahwa dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu seorang mukmin itu mengalami kondisi futur ya, mengalami kondisi lemah ya, keimanannya lemah dalam semangat ibadahnya, dan jika tidak hal ini segera ilaj, segera diobati ya, bisa jadi dia mengalami kondisi al-inzilaq, yang terpleset ya. Kita kan berusaha untuk meniti jalan as-sirat ya, al-siratul mustaqim ya, jalan yang mustaqim ya. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya. Dan di dunia ini ya, kita sedang meniti jalan itu ya, jalan sesuai yang diberikan petunjuk oleh Allah dan rasulnya. Nah, ibarat jalan lurus jamanakumullah ya, sangat mungkin suatu saat kita tengok kiri, tengok kanan ya, tergiur dengan yang kiri, tergiur dengan yang kanan, dan mungkin suatu saat kita melenceng sedikit ya, nyimpang dikit. Nah, disinilah ya pentingnya kita segera mengevaluasi. Perlu teman orang-orang soleh yang mengingatkan bahwa kita sedang tergelincir ya, sebab kalau ini jalan lurus ya, sedikit kita tergelincir belok kiri, ini kalau tidak segera dibelokkan lagi, dia akan lurus dan semakin jauh ya, dan bisa-bisa nyemplung ke jurang kalau tidak ada yang menyelamatkan ya. Nah, hal ini jemaah bukan hanya dialami oleh kondisi kita hari ini, tapi juga dialami oleh generasi terbaik di masa Rasulullah SAW ya. Masalahnya ya, atau untungnya mereka hidup bersama dengan Rasulullah. Kalau kita kan enggak ya, kita cuma berpegang ada Al-Quran dan ada hadis, dan di situ kemudian keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus beriman kepada orang yang tidak pernah kita ajak ngobrol, tidak pernah ketemu ya, tidak pernah lihat fotonya gitu ya, tapi kita harus yakin ya. Dan itulah ikhwani kata Rasul, mereka adalah saudara-saudaraku ya, dimana tidak pernah lihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kemudian kita meyakini risalah dan utusannya ya. Baik, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang tertinggal dalam perang Tabuk. Kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya ya, sekilas tentang siapa dia ini. Huwa al-Ansari ya. Dia dari kalangan Al-Ansar, artinya penduduk Madinah Al-Munawwarah, dari kabilah Al-Khazraj ya. Di Madinah ada dua kabilah besar, Aus dan Al-Khazraj. Ka'ab bin Malik ini dari kabilah Al-Khazraj, seorang penyair terkenal ya. Kita juga pernah kisahkan bagaimana dia termasuk minas sabiqinil awwalin, termasuk orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal, yang dipuji Allah dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu'an ya, bahwa orang-orang yang masuk Islam di awal-awal itu, baik kalangan muhajirin ataupun ansar, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, selesai urusan. Toh yang kita harapkan dari semua ibadah kita ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menyiapkan bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, Ka'ab bin Malik termasuk generasi awal di mana dia memeluk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia sudah memeluk Islam pada peristiwa Bai'atul Aqabah, pernah kita ceritakan ya. Baik, dan seiring dengan itu juga ya, dia mengikuti peperangan ya, di masa Rasul SAW. Hampir semua perang besar ya, diikuti oleh beliau ya, kecuali perang Badar ya, karena perang Badar itu awalnya dia bukan untuk perang ya, tapi untuk mencegat kafilah Quraisy ya, sehingga Nabi tidak mewajibkan, bahkan tidak menyeru, dan Nabi hanya membawa sekitar 300 orang saja
Jadi wajar kalau kemudian banyak yang tidak ikut dalam perang Badar ini. Namun dalam perang-perang berikutnya ya, seperti perang Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar dan terus ya, Ka'ab bin Malik ini tidak pernah absen ya, tidak pernah tertinggal. Dia terus ikut sampai akhirnya kita sampai kisah ini, tibalah ya perang Tabuk, di mana baginda Rasul mendapatkan informasi Damaskus yang dikuasai oleh Romawi pada waktu itu sedang menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah ya. Kalau informasi kafir Quraisy Mekah akan menyerang Madinah ya, ini tidak seberapa ya, pun terjadi dalam perang Uhud dan perang Khandaq sebelumnya. Tapi ini Romawi, pasukan adidaya pada waktu itu. Kalau mereka sudah sampai mengerahkan pasukannya dan kemudian menyerang Madinah, ini tidak bisa dianggap main-main, tidak mungkin dianggap main-main ya. Dan dalam kaidah peperangan, dalam kaidah permainan ada disebut dengan pertahanan yang terbaik adalah melakukan penyerangan ya. Ini kalau teman-teman yang suka main sepak bola ya, pertahanan yang terbaik dengan melakukan penyerangan, dan ini yang dilakukan oleh Rasul ya. Sebelum pasukan dari Damaskus dan sekitarnya yang mungkin juga dari Konstantinopel pada waktu itu akan menyerang Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi segera mendahului mereka dengan menyiapkan pasukan semaksimal mungkin ya. Maka dibentuklah pasukan, nakumullah, kita pernah ceritakan sebelumnya, ada 30.000 tentara disiapkan oleh Rasul, dimobilisasi pasukan, semua harus ikut kecuali yang berhalangan ya. Berhalangan itu bisa karena sakit ya, berhalangan bisa karena cacat ya, berhalangan karena diperintahkan oleh Rasul ya, untuk tidak ikut ya, atau kondisi-kondisi syar'i lainnya ya. Selain itu dia harus ikut ya. Dan baginda Rasul bukan hanya memobilisasi pasukan sebanyak mungkin ya, tapi juga Nabi membuka donasi ya, kalau bahasa kita hari ini ya, membuka peluang para sahabat untuk berinfak. Maka dikisahkan para sahabat berduyun-duyun memberikan apa yang mereka punya. Utsman bin Affan sampai memberikan unta ya, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 900 ya. Abdurrahman bin Auf juga demikian ya. Umar bin Khattab tak mau ketinggalan ya, dia menginfakkan separuh hartanya ya. Jadi saya bayangkan kayaknya kalau hari ini dia cek semua rekeningnya di bank itu ya, ditotalkan dikali 50% diinfakkan, bukan 2,5%, bukan 10%, tapi 50% ya. Saya nggak bayang ada nggak yang sanggup melakukan hal itu hari ini. 50% dari hartanya, separuh. Dan ini ternyata ya, ada yang lebih mengejutkan lagi, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya ya. Ma taraktu, saya tidak meninggalkan apapun, kata Abu Bakar As-Siddiq, untuk keluarganya, illallah wa rasulah, kecuali Allah dan Rasulnya. 100%, luar biasa ya. Karena itu dalam sejarah para ulama kemudian sepakat bahwa afdhalus sahabati ba'da Rasul ya, sahabat Nabi yang paling afdal setelah Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq ya, karena ibadahnya tidak ada yang bisa menyaingi. Umar berkali-kali ingin menyaingi ibadah Abu Bakar Siddiq, tapi tidak pernah berhasil, gagal terus ya. Umar baru berniat, Abu Bakar sudah melaksanakan. Kita ingat kisah bagaimana suatu saat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ba'da sholat masing-masing ya, di rumahnya sholat qiyamul lail tahajud, mereka berjalan menuju ke Masjid An-Nabawi. Di tengah perjalanan ya, mereka mendengar ada seruan, ada suara ya, seseorang membaca Al-Quran. Kata Rasul, kalau ingin mendengar bacaan Quran ahlul jannah, maka dengarkanlah bacaan orang ini. Nabi ingin mengatakan ini orang akan masuk surga, ini bacaan ahlu al-jannah. Dalam benak Umar, jamaah, dalam diri Umar, ini kabar gembira ya, saya akan datang ke rumah orang ini dan menyampaikan berita gembira ini kepada orang tersebut, yang belakangan kita ketahui adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini rencana Umar. Lepas subuh kira-kira
agak santai dikit, dia ingin datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud ini dan memberitahunya bahwa dia atau baca Al-Qur'annya bacaan ahlul jannah. Tapi apa yang terjadi jamaah? Ya, ketika dia mengetuk pintu datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, dia kaget karena di dalam sudah ada Abu Bakar Siddiq keduluan lagi. Ya, dan dia tidak perlu mengkonfirmasi, Abu Bakar pasti udah cerita. Ya, dan kisah-kisah seperti ini banyak. Bagaimana para sahabat Nabi itu ya, fastabiqul khairatnya itu luar biasa. Ya. Maka ada seorang penulis menulis buku judulnya Waqafat Tarbawiyat Ma'asirat Nabawiyah ya. Waqafat Tarbawiyah Ma'asirat Nabawiyah. Dia mengatakan dalam kajian-kajian para sahabat Nabi itu ya, lalu kemudian keluarlah kalimat idza ra'aitar rajula ya yunafisuka fid dunya nafishu fil akhirah atau tafishu fid din. Kalau Anda melihat temanmu ya, menyaingimu urusan dunia ya, jika Anda temukan kawanmu, saudaramu, tetanggamu yunafisuka fid dunya, menyaingimu dalam urusan dunia. Kita punya mobil 1, dibeli lagi 2. Kita beli rumah, dibeli lagi di tingkat rumahnya. Ini namanya yunafisuka fid dunya, menyaingimu dalam urusan dunia ya. Maka apa yang lakukan ya, nafishu fil akhirah ya. Maka saingilah dia dengan urusan akhirat. Dia boleh ya, punya mobil 2, tapi kita tahajudnya lebih banyak ya, tapi kita sedekahnya lebih banyak, tapi kita saum sunnahnya lebih banyak. Nah, demikian para sahabat ya. Jadi persaingan mereka itu, andai pun mereka bersaing dalam urusan dunia, tapi urusan dunia itu semata untuk memudahkan mereka ke akhirat. Abu Bakar dan Utsman barangkali bersaing dalam hal bisnis, tapi infak mereka bersaing dalam infak, bukan hanya bersaing dalam mengumpulkan harta. Nah, Nabi berangkat membawa pasukan dan kemudian berangkat pada bulan Rajab. Dikisahkan Madinah Tabuk itu jamaah, kalau kita lihat peta ya, Madinah Tabuk itu kalau kita lihat peta, semoga ada petanya ya. Dari Madinah menuju ke Tabuk itu butuh waktu sekitar, ini Madinah menuju ke Tabuk, masih masuk dalam negara Arab Saudi hari ini ya. Itu butuh perjalanan sekitar 15 hari 15 malam ya. Jadi dari Madinah menuju ke Tabuk ya, itu butuh waktu sekitar 15 hari 15 malam perjalanan. 2 kali perjalanan Makkah dan Madinah. Makkah Madinah paling 8 hari 8 malam. Mereka berangkat pada bulan Rajab ya, sampai di sana ya, 15 hari kemudian, dan standby di situ selama 20 hari, mengkondisikan wilayah yang mereka sudah kuasai. Setelah itu kemudian mereka pulang lagi kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi total waktu ya, yang diperlukan dalam perang Tabuk ini sekitar 15 tambah 15 PP tambah 20, sekitar 50 hari, hampir 2 bulan. Jadi kalau mereka berangkat di bulan Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, kira-kira sekarang nih berangkatnya ya. Rajab, pulangnya Ramadan. Dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan bulan Rajab ini jamaah ya, bagi bangsa Arab secara umum pada waktu itu dan sekarang mungkin juga, ini adalah seperti tanggal 25 bagi PNS. Gaji bulan lalu sudah habis, gaji bulan ini belum turun ya. Buah-buahan pada tahun lalu ya sudah mulai menipis karena di akhir, sementara yang akan datang belum panen. Kalau teman-teman sehari ini umroh ya, maka datanglah ke kebun kurma atau sejenisnya, itu paling yang keluar baru putiknya, belum keluar buah beneran gitu ya. Butuh waktu sekitar 2 bulan setengah lagi baru bisa panen, karena kurma itu dia matang ketika dibakar oleh terik matahari. Barangkali itu kendala kita mengapa susah nanam kurma di Bogor, karena kita tidak ada musim panas, hujan mulu, sehingga kurmanya sulit matang. Kurma itu matang gitu kan ketika dibakar oleh terik matahari, salah satunya itu. Jadi musim paceklik, musim sulit, buah-buahan belum matang, bahkan harus ditungguin. Ini ujian yang luar biasa.
bagi para sahabat. Karena itu pasukan ini disebut dengan Jaisul Usra, Jaishu al-Usra, ya, pasukan yang al-Usra, sulitan, ya, pasukan musim paceklik, ujian luar biasa. Tapi dengan kekuatan keimanan mereka, ya, akhirnya mereka berangkat, 30.000 tentara berangkat. Lalu kemudian sayang ya, perang ini semacam anti klimaks gitu kira-kira ya, karena musuh udah kabur duluan ya. Nusirtu birra'bi masirata syahr, kata Rasul, aku ditolong oleh Allah dengan cara menanamkan rasa takut dalam diri mereka, orang-orang kafir itu ya, walaupun perjalanan masih 1 bulan lagi. Itu diantara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan cara menanamkan rasa takut ke dalam diri musuh-musuh Allah ya. Dan ini juga yang dilakukan yang terjadi yang dialami oleh orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Mereka lari ketakutan ya, mendengar pasukan Rasul SAW. Nah akhirnya ya, setelah 20 hari ya, berada di tempat tersebut ya, hampir 2 bulan namanya, mereka pulang ke Madinah Al-Munawwarah lagi ya. Dan saya pernah ceritakan sebelumnya, karena pasukan begitu banyak, maka wajar kalau kemudian Nabi tak sempat ngecek ya, pasukannya satu demi satu perorangan ya, karena banyak 30.000 tentara. Namun demikian ya, ketika sudah sampai di Tabuk, Nabi sempat menanyakan di manakah Ka'ab ya. Ini pelajaran bagi kita bagaimana kepedulian seorang Nabi, walaupun 30.000 tentara dia sempat nanyain gitu kan. Dan sebagaimana juga Nabi menanyakan yang lainnya juga ya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab, mana Ka'ab bin Malik, kata Rasul. Dan para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia terhalang oleh kain mantelnya dan hanya melihat-lihat mantel itu. Ini jawaban yang sangat netral. Jadi para sahabat menjawab enggak mau ngarang gitu kan, enggak mau ngarang. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Ka'ab apa adanya. Karena ketika mereka akan berangkat ya, Ka'ab itu ya, kalau saya kebayang kondisi hari ini, ayo kita berangkat, siap-siap. Nah ini ada teman kita pas akan berangkat itu ya, dia ngeluarin jas hujan, dikipas-kipasin, dibersih-bersihin, begitu kira-kira. Nah kita kan nggak bisa duga apa yang terjadi berikutnya ya, apakah jas hujannya udah rusak atau setelah itu tiba-tiba ada yang sakit. Nah jawaban para sahabat sangat netral. Ini juga harus kita contoh gitu kan, bahwa kedepankan husnuzon kepada saudara kita ya, apalagi saudara kita itu yang selama ini kita kenal sebagai orang yang baik track recordnya, itu kedepankan harus ya, harus husnuzon, jangan suuzon, kedepankan husnuzon. Apalagi buktinya itu cuman penggalan video 2 menit dari sekian durasi 60 menit misalnya, itu cuma diupload di YouTube 2 menit. Nah kita berdasarkan yang 2 menit ini kemudian memaki dia, mengejek dia, dan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas ya, padahal bisa aja dia terpeleset lidah ya. Saya beberapa direkam ya, dan kalau lagi ada waktu suka saya simak sendiri, dan ada yang terpeleset lidah ya. Seperti khutbah lalu ya, mestinya yang saya sampaikan itu maka sekedup itu sebuah tempat duduk ya, yang biasanya diletakkan di atas unta. Saya khutbah kemarin di sini saya sampaikan, maka para sahabat mengangkat sekedup itu ke atas kuda, padahal kan yang benar ke atas unta. Saya simak, untung nggak ada yang ngebully gitu ya. Itu kan kelepasan bicara saja, nggak sengaja kok gitu kan. Kalau plek dipenggal itu diupload, waduh, ini ustaz nggak ngerti. Ya, bukan nggak ngerti, tapi kelepasan lidah gitu kan. Dan makanya para sahabat juga demikian ya, tidak mengira dan kemudian menduga yang macam-macam. Kita teruskan jamaah ya, dan karena sebelumnya seperti kita bahas, Nabi pulang ya ke Madinah Al-Munawwarah ya, dan dengan kemenangan yang besar gitu ya. Demikian juga dengan penduduk Madinah, mereka berbondong-bondong datang ya, menemui Rasulullah SAW, khususnya orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi Rasulullah, dan satu demi satu menyatakan izin, ya Rasulullah, afwan, ma'zratan, maaf, I am sorry, saya kemarin nggak bisa ikut. Kenapa? Nenek saya sakit. Satu lagi, kaki saya keselio. Satu lagi, mules, salat dan seterusnya.
dan semua diterima oleh Rasul, alasan mereka masing-masing. Ya. Nah, Ka'ab bin Malik pada waktu itu bingung. Kalau dia pengen datang ke Rasulullah dan mengemukakan apapun alasannya, Nabi pasti percaya. Ini orang nggak pernah dusta. Dia pernah ikut perang sebelumnya dan seterusnya. Ya, dia tidak pernah dusta sama sekali. Kalau dia mau, dia bisa membuat alasan apapun dan Nabi pasti percaya. Tapi dia nggak mau, nggak ada alasan kok. Makanya sering saya ingatkan ke teman-teman, ya, saya ada beberapa pengajian halaqah rutin ya. Antum kalau berhalangan, sampaikan alasannya. Ya. Dan jangan dibuat-buat gitu ya. Betul-betul kalau bilang capek, capek aja. Kenapa nggak datang? Maaf Ustaz, kenapa? Capek sudah. Jadi nggak usah dipelintir ban motor pecah lah kemudian. Padahal enggak gitu kan. Padahal ketika seseorang bohong sekali, ya ekornya bohong semua itu. Kenapa nggak datang? Macet Ustaz. Terus balik lagi. Macetnya di mana? Warung Jambu. Udah bohong tuh dua bohongnya. Macet enggak, warung Jambu dikejar. Kenapa macet? Tabrakan. Padahal enggak ada tabrakan. Jadi semakin ditanya semakin banyak bohongnya gitu kan. Nah, dia bisa berbohong Ka'ab ini kalau mau, tapi dia nggak mau. Makanya dan adab dalam majelis itu diantaranya jamaah, kalau kita berhalangan kita minta izin. Itu dah adab dalam berjamaah. Dalam surat An-Nur ya, dalam surat An-Nur kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri ya, orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya ya, dalam surat An-Nur itu surat yang ke-24 ya, pada ayat yang akhir-akhir ya, pada ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dan ini mengingatkan kepada kita ciri orang yang beriman itu antara lain, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'nisu ya, hatta yasta'zinu. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang beriman, alladzina amanu billah, beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, kalau mereka bersama Nabi ala amrin jami'in dalam suatu urusan ya, kita tergabung dalam sebuah majelis, dalam sebuah organisasi, lam yadhhabu, mereka tidak pergi hatta yasta'zinu, sampai minta izin duluan, diundang rapat dan dia memang harus rapatkan anggotanya, kalau nggak bisa izin ya, kasih tahu gitu ya. Jadi jangan nggak jelas gitu ya, menghilang. Ka'ab kalau dia mau dia bisa, tapi enggak dia maka kalau kita baca, ya Rasulullah, demi Allah seandainya saya duduk di hadapan penduduk bumi ini selain engkau, pasti saya akan beralasan agar selamat dari kemarahan. Tapi dia enggak mau ya. Dia tidak ada alasan untuk itu. Dia bisa ikut. Dalam kalimat sebelum ini disampaikan, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk ikut. Dia bisa ikut dan dia tidak mau cari-cari alasan ya. Dan akhirnya apa kata Rasulullah SAW ya, adapun apa yang telah engkau sampaikan engkau jujur ya. Pergilah kata Rasulullah SAW ya, sampai Allah memutuskan perkara untuk. Nah, disinilah masalahnya ya. Pergilah ya sampai Allah memberikan keputusan. Maka dia pun pergi, alhamdulillah. Dan dari sini kemudian mengalirlah cerita bagaimana baginda Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya ya, untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik ini ya, berserta dengan dua saudaranya yang lainnya, yaitu Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Jadi mereka bertiga sebenarnya didiamkan oleh Rasul SAW, dan dalam kondisi demikian ya, kemanapun dia pergi, siapapun yang diajak bicara didiamkan, tidak ada yang menyahut. Bahkan ada kisah suatu saat Ka'ab bin Malik ini jamaah dalam kondisi demikian ya, dia datang ke masjid, Nabi sedang duduk, dia datang ke samping Rasulullah persis, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasul. Nabi gak jawab sampai dia mau takbir, mau sholat, mata Ka'ab bin Malik itu ngelirik. Jangan-jangan Nabi menjawab dengan cara hanya menggerakkan lidah bibirnya saja. Ternyata enggak, Nabi tidak menjawab sama sekali. Ini luar biasa gitu kan ya. Dan itu bukan hanya Nabi, semua dilarang oleh Rasul untuk bicara dengan dia, diboikot. Ini siksaan yang luar biasa ya. Kita kalau dicubit selesai, dipukul selesai, tapi ini didiamkan ya. Hukuman yang menyakitkan gitu ya, hukuman yang
lebih dari sanksi-sanksi yang lainnya, dan ini bukan sebentar. Kalau kita lihat sampai 50 hari lamanya ya. Nah, yang menarik dari kondisi ini bahwa dalam kondisi dia didiamkan, dalam kondisi dia, kalau zaman kita hari ini jamaah, saya kebayangin ya, Ka'ab bin Malik itu ya diikut dalam berbagai grup WhatsApp. Tiba-tiba dikeluarkan gitu kan, dikeluarkan semua. Dikeluarkan, diboikot. Tidak diajak omong, WhatsApp-nya tidak dibalas gitu ya. Didatangin. Nah, dalam kondisi demikian kita melihat seorang Ka'ab bin Malik yang luar biasa ya, dia tetap tegar ya, dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan ada seorang utusan dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini jamaah salah satu penguasa di daerah Romawi, daerah Syam gitu kan. Dia berpihak kepada Romawi dan dia mendengar tentang masalah ini. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya, bahwa baik dalam rumah tangga ataupun dalam berjamaah atau mungkin organisasi yang paling kecil sekalipun, kalau ada masalah internal ya, itu tidak usah di blow up ya, tidak perlu dipublish, tidak perlu di share, apalagi di update statusnya. Baik urusan yang rumah tangga pribadi antar suami istri, tetangga nggak perlu tahu kalau kita sedang berantem dengan istri kita, bahkan anak pun nggak perlu tahu ya. Orang lain nggak perlu tahu kalau kita sedang bermasalah dengan organisasi yang kita pimpin, dengan jamaah di mana kita berada. Selesaikan sendiri ya. Nah, mengapa demikian? Karena ya, ketika orang lain tahu, musuh tahu, orang di luar kita tahu bahwa kita sedang ada masalah dengan keluarga kita, dengan jamaah kita, dengan organisasi kita, maka akan masuk orang lain ya, untuk memecah belah, untuk menyulut ya, dendam itu. Dan ini dilakukan oleh Raja Ghassan. Dia mengirimkan utusan kepada Ka'ab bin Malik dengan kalimat ya, saya sampaikan bahwa saya telah mendengar kalau teman-temanmu telah mengucilkanmu, dan ketahuilah ya, Allah tidaklah menjadikan dirimu sebagai seorang yang hina dan orang yang pantas untuk disia-siakan. Maka bergabunglah dengan kami dan kita akan saling membantu. Kira-kira kalimatnya itu, saya sudah mendengar bahwa Anda itu dikucilkan, diboikot, dan dengan keburukan yang lainnya. Padahal Anda itu punya potensi. Engkau pintar dan seterusnya. Bergabunglah bersama kami. Tapi Ka'ab enggak. Dia tetap dalam pendiriannya ya, dan kemudian dikisahkan dalam kondisi demikian dia tidak tergiur dengan tawaran orang lain gitu kan. Ya, dia tetap bertahan dalam kondisi demikian ya. Nah, ini yang menyakitkan lagi, setelah 40 hari lamanya mereka Ka'ab bin Malik diboikot ya, seorang utusan ya, dari Nabi SAW mengatakan, memerintahkan agar dia berpisah dengan istrinya. Luar biasa ya, berpisah dengan istrinya ya, sampai dia mengatakan, apakah saya harus menceraikan istri saya? Ya, kata utusan itu, tidak, engkau cukup berpisah saja, berpisah dengan istrinya gitu ya. Nah, yang lainnya juga demikian. Dikisahkan ada sahabat lain, Hilal bin Umayyah, kan mereka tidak ya, bertiga. Hilal bin Umayyah ini sudah tua, lalu kemudian minta izin kepada Rasulullah agar istrinya diperkenankan tinggal bersama dia karena harus ngurusin dia. Nah, ada yang mengusulkan kepada Ka'ab bin Malik ini supaya melakukan hal yang sama, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, dan dia pun berpisah dengan istrinya sementara, sampai akhirnya jamaah pada hari yang ke-50 dikisahkan ya dalam. Tapi Ka'ab bin Malik ini tetap bergabung dengan jamaah Rasulullah ya, artinya dia tidak bikin grup sendiri gitu, enggak, bikin kelompok sendiri, enggak. Dia tetap sholat berjamaah dengan Rasulullah ya, dan tetap melakukan hal yang terbaik, sampai akhirnya di suatu pagi setelah sholat subuh ya, seseorang datang mengabarkan kepada dia bahwa ya Ka'ab, engkau sudah mendapatkan ampunan, engkau sudah dimaafkan. Maka dikisahkan ya Rasulullah, dia mengambil pakaiannya, dalam kalimat riwayat lainnya dia sampai meminjam pakaian orang lainnya, berlari menghadap baginda Rasul SAW, dan kemudian bertemu dengan Rasul SAW. Kata dia, ya Rasulullah, apakah engkau telah memaafkan saya ya? Apakah engkau yang telah memberi pengampunan untuk saya? Kata Rasulullah, tidak, bahkan Allah langsung yang memaafkan. Bayangin,
Jadi bukan hanya Rasul, dimaafkan Rasul itu hal yang luar biasa. Ini enggak, bukan hanya Rasul, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah pada ayat 117 dan 118, Allah SWT mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Laqad taballah, sungguh Allah telah menerima taubat 'alan nabi, untuk nabi, wal muhajirin wal ansar, baik kalangan muhajirin ataupun ansar, alladzina taba'u, yang telah mengikuti Rasulullah fi sa'atil usrah, dalam kondisi sulit, maksudnya perang Tabuk. Jadi dimaafkan. Pada kalimat berikutnya lebih detail lagi, wa 'ala salasati alladzina khulifu, dan terhadap 3 orang alladzina khulifu, yang telah tertinggal dalam perang Tabuk. Nah, ini redaksi Al-Qur'an juga menarik untuk kita telaah. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama mereka. Kalau dalam bahasa jurnalistik, saya 7 tahun 8 tahun jadi wartawan, ketika kita harus menulis keburukan seseorang, itu biasanya kita pakai inisial dan ada dalam kurungnya bukan nama sebenarnya. Nah, ini disebut dengan adab. Al-Quran mengajarkan kepada kita sebuah adab. Al-Quran tidak mengatakan Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal bin Umayyah, enggak disebutkan namanya. Ini adab, gitu ya. Wa 'ala salasati, dan terhadap 3 orang. Nah, bagi yang pengen tahu siapa mereka, baca sirah. Disitulah sirat Nabawiyah dan Al-Quran itu bergandengan. Dia menjelaskan. Disitulah kita pentingnya belajar sirat Nabawiyah, karena dia menjelaskan Al-Quran. Wa 'ala salasati alladzina khulifu, terhadap 3 orang yang tidak ikut perang, hatta idza daqqat 'alaihimul ardu, sampai bagi mereka itu bumi terasa sempit, bima rahubat, wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka juga terasa sempit, wa dhannu alla malja minallahi illa ilaih, dan mereka mengira tidak ada tempat kembali kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya summa taba 'alaihim liyatubu. Allah menerima taubat mereka, mengampuni mereka, liyatubu, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wat-tawwabur rahim. Maka diterimalah taubat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang gembira bukan hanya Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan, tapi seluruh kaum muslimin juga demikian. Jadi mereka telah lulus ujian. Yang diuji Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Ka'ab bin Malik, tapi kaum muslimin juga mendapatkan ujian pada waktu itu, bagaimana menghadapi dan harus bersikap tegas terhadap orang-orang yang telah menyalahi apa-apa yang dititahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai penutup, karena sudah Isya, ini teladan penting yang harus kita ambil dari sahabat Nabi ini, bagaimana dia bisa sabar dalam pemboikotan itu, dan mencintai jamaah Rasulullah SAW. Dia tidak membelot, karena keutuhan dalam sebuah komunitas atau jamaah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk berjamaah. Spirit misalnya sholat berjamaah, kemudian kalimat-kalimat dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian, kum, untuk berpuasa. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh hidup sendirian, karena sendirian itu sepi, apalagi yang jomblo, sendirian 2 kali itu, maka yang jomblo segera akhiri jomblonya, 2019 ganti status, 2019 ganti status. Dan Allah tidak suka dengan hamba yang suka menyendiri, maka bergabung dengan yang lain, berjamaah lah, ibarat kawanan gembala, kalau kambing yang sendirian itu gampang dicaplok oleh serigala, tapi kalau di berjamaah insya Allah banyak hal yang bisa dilakukan, walaupun dalam jamaah itu terasa keruh, ada dinamisme, ada dinamika, ada pergolakan, ada begitulah berjamaah. Dan filosofi berjamaah itu kan bisa belajar dari batu bata. Apa batu bata? Batu bata itu pertama, dia harus siap dibentuk.
Kalau ada batu bata yang tidak siap dibentuk, nggak jadi batu bata. Ada yang batu bata yang bulat, nggak ada tuh. Dia siap dibentuk. Nah, dalam hidup berjamaah juga dia harus siap dibentuk. Yang kedua, jamaah berjamaah itu filosofi batu bata, dia harus siap berada di atas dan mungkin juga di bawah. Jangan hidup berjamaah pengen jadi ketua terus. Pokoknya kalau saya nggak ketua nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Suatu saat dia bisa di bawah. Ya. Dan yang ketiga, dia harus mau bergabung dengan orang lain. Sebab batu bata itu akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh dan akan menjadi hebat ketika dia bergabung dengan yang lain, susun. Coba kalau dia sendirian, paling untuk ganjal mobil. Ya, kalau mundur, itu doang. Tapi ketika dia berjamaah bergabung dengan orang lain, dia akan punya kekuatan yang besar. Ya, nasihat orang tua kita dulu ya, jangan jadi satu lidi, tapi jadilah sapu. Kalau sapu cuman paling untuk nakut-nakutin apa coba? Kalau satu lidi doang. Tapi kalau dia bergabung dengan yang lain, diikat dengan kuat, maka dia bisa membersihkan banyak hal. Nah, inilah ya, filosofi hidup berjamaah, dan Ka'ab bin Malik sudah mengajarkan kepada kita bagaimana dia tegak dalam jamaah walaupun diuji dengan ujian yang luar biasa hebat. Kita cukupkan ya, sudah waktu Isya, jazakumullah. Kita selesaikan kisah tentang Ka'ab bin Malik. Dia meninggal dunia jamaah Allah pada tahun ke-40 Hijriah selepas pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan walaupun Nabi sudah meninggal, tapi dia tetap istiqomah ikut berjihad ya, baik di masa pemerintahan Rasulullah sendiri ataupun pada masa kekhilafaan Ar-Rasyidin ya, setelah Nabi wafat. Fathiyakan dalam bukunya Al-Mutasaqituna ala Tariqi Da'wah, yang berguguran di jalan dakwah ya, itu membuat atau menulis ya, fenomena bahwa dalam kondisi tertentu kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, mengalami apa yang disebut dengan futur ya, atau mengalami kondisi lemah iman ya. Dan kita rasakan hari ini juga demikian mungkin ya. Ada di antara kita yang biasanya rutin melaksanakan sholat malam, pada kondisi-kondisi tertentu mungkin cuma sekali seminggu, atau mungkin seminggu nggak pernah sholat malam misalnya. Yang lazim ya, biasanya setiap hari membaca Al-Quran one day one juz ya, atau minimal ba'da subuh dan ba'da maghrib misalnya. Dalam kondisi tertentu ya, lama tidak membaca Al-Quran ya. Yang mungkin rutin ikut kajian-kajian di masjid ya, di beberapa masjid dekat rumah ataupun masjid kantoran ya. Belakangan mungkin ada di antara kita yang jarang pergi ke ta'lim tersebut, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Ini disebut dengan kondisi futur, mengalami kelemahan dalam ibadah kita ya. Semangat juga demikian ya, bisa jadi mengalami proses down ya, terus turun ya. Nah, ternyata ini jamaah dialami juga oleh orang-orang yang pernah hidup semasa dengan Rasul SAW. Kita ingat dialog ya, salah seorang sahabat Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar ya, kami kalau berada di dekat Rasulullah, di dalam majelis Rasulullah ya, berdampingan dengan beliau ya, sangat dekat ya, merasa sangat dekat dengan surga, dan keimanan betul-betul begitu terasa ya. Tapi sebaliknya ketika menjauh dari Rasulullah, menjauh dari majelis Rasulullah ya, mereka mengalami kondisi keringnya keimanan dan merasa dekat dengan neraka ya. Nah, kata Abu Bakar Siddiq, kalau saya juga mengalami hal yang sama, kata Abu Bakar Siddiq. Maka mereka menemui Rasulullah SAW, dan kemudian keluarlah hadis dari lisan Rasulullah, sebuah hadis yang terkenal, al-imanu yazidu wa yanqus ya, iman itu yazidu wa yanqus, suatu saat dia bertambah dan pada kondisi tertentu dia juga berkurang. Nah, Fathiyakan dalam kitabnya Al-Mutasaqituna fi Tariqi Da'wah atau oleh Tariqi Da'wah menyebutkan bahwa di masa sahabat-sahabat Nabi juga mereka mengalami kondisi-kondisi itu. Nah, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik ini. Ya, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ya. Nah, bagaimana dia mengalami kondisi futur, ya, mengalami lemah semangat dan kondisi-kondisi demikian, ya, kita akan bahas bersama. Alhamdulillah. Makanya title-nya ini yang tertinggal dari perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu perang besar. Hampir tidak ada sahabat Nabi yang tidak ikut. 30.000 tentara berangkat dari Madinah ya,
15 hari perjalanan menuju ke sebuah tempat namanya Tabuk. Hari ini masih masuk wilayah Arab Saudi ya. Jauh ke atas, 15 hari 15 malam perjalanan naik unta ya. Hampir semua sahabat Nabi 30.000 orang ikut. Nah dia enggak, dia tidak ikut. Nah bagaimana kisahnya ya, kita akan bicarakan secara runut insyaallah. Ka'ab bin Malik bin Amr bin Al-Qin Al-Ansari As-Salami Al-Khazraji. Nah, demikian ya nama lengkap sahabat Nabi ini. Ka'ab bin Malik Al-Ansari artinya dia penduduk Madinah ya. Sahabat Nabi itu ada Al-Muhajirin, ada Al-Ansar. Muhajirin itu orang Mekah hijrah ke Madinah atau sekitarnya hijrah ke Madinah, maka sebut dengan Al-Muhajirun, orang-orang yang hijrah ya. Nanti ada beberapa sahabat Nabi yang diperebutkan apakah dia Muhajirin atau Ansar. Misalnya Salman Al-Farisi ya, kalangan Muhajirin menyebutnya Al-Muhajirin karena dia bukan penduduk Madinah. Tapi kalangan Ansar menyebutnya kalangan Ansar ya, karena dia bukan orang Mekah tapi dari Persia ya. Maka Nabi memberikan jalan tengah dengan menyebutkan Salman ya, min ahli baiti ya, Salman Al-Farisi dari keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ka'ab bin Malik ini jamaah minal ansar, dari kalangan Ansar ya. Ansar itu artinya para penolong. Disebut demikian karena mereka menolong Rasulullah dan para sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, Al-Ansar. Dan penamaan Ansar ini sendiri dari Allah langsung. Dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, Allah SWT menyebutkan nama ini was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ya, jadi ada kata Ansar, was-sabiqunal awwalun ya, dan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi kata al-ansar ini dari Allah ya. As-Salimi Al-Khazraji ya, dari kabilah Al-Khazraj ya. Madinah waktu itu ada beberapa kabilah yang menghuninya, tapi yang paling dominan, paling besar dan terkemuka ada dua ya. Pertama Aus dan dua Al-Khazraj, kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Nah, Ka'ab bin Malik ini minal Khazraji, dari kabilah Al-Khazraj ya. Di masa sebelum Islam ya, dia dikenal sebagai seorang penyair, asyair ya. Bahkan seorang tabi'in Ibnu Sirin ya, mengatakan ada sejumlah sahabat Nabi yang dikenal sebagai penyair ulung dari kalangan Ansar. Mereka itu adalah Hasan bin Thabit ya, yang kedua Abdullah bin Rawaha, yang ketiga Ka'ab bin Malik ya. Tiga orang ini dikenal sebagai penyair ulung di Madinah pada waktu itu ya. Namun ya, di antara ketiga orang ini ya, Ka'ab bin Malik ya, punya kelebihan tersendiri karena dia suka membuat syair tentang motivasi-motivasi dalam medan peperangan. Walaupun yang lain juga demikian ya, kita pernah ceritakan kisah tentang Abdullah bin Rawaha ya. Abdullah bin Rawaha ini penyair terkenal juga. Ketika dalam perang Khandaq ya, dalam perang Khandaq itu ketika kaum muslimin kelelahan menggali parit ya, sebagai benteng pertahanan, Abdullah bin Rawaha ini menggubah syair memberikan semangat kepada mereka. Ketika kaum muslimin misalnya berangkat ke medan Mu'tah ya, perang Mu'tah ya, dan mendengar bahwa di kejauhan sana ada 200.000 tentara Romawi yang akan menghadapi mereka, sementara kaum muslimin hanya 3.000 orang ya, dan ada sedikit rasa khawatir ya, bukan ketakutan, khawatir terhadap musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bayangin 200 lawan 3.000 ya. Nah, perasaan khawatir kalah, dan ini manusiawi itu ya. Kemudian diketahui oleh Abdullah bin Rawaha ini, beliau naik ke atas salah satu batu besar dan membacakan syair-syair perlawanan, syair-syair motivasi ya, sehingga mereka semangat lagi ya. Nah ini ya, baik. Dan ketika dia masuk Islam, dan turunlah firman Allah SWT dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun ya, kata Allah, dan para penyair itu banyak yang
diikuti oleh orang-orang yang al-ghawun, orang-orang yang sesat. Ya. Jadi kalau kita hari ini mungkin profesi sebagai penyanyi barangkali ya. Jadi tidak semua penyanyi, tapi kebanyakan penyanyi itu membawa pada al-laghu ya. Atau paling tidak melakukan hal yang sia-sia ya. Jadi demikianlah para penyair dulu ya. Bisa menggiring orang ya untuk melakukan kesesatan ya. Maka Al-Quran mengingatkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Nah ketika ayat ini turun ya Allah, Ka'ab bin Malik ini berhenti menggubah syair-syairnya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita betapa taatnya para sahabat Nabi dulu ya. Begitu turun perintah Allah langsung mereka laksanakan. Begitu turun larangan Allah langsung mereka berhenti. Begitu turun warning peringatan dari Allah mereka langsung waspada. Nah demikian juga dengan ini ya. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dia sempat berniat untuk berhenti membacakan syair-syair, mengubah syair-syair menghadap baginda Rasul dan disampaikan hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh seorang mukmin itu ya bisa berjihad dengan pedangnya dan dengan lisannya. Ya, artinya Ka'ab bin Malik tetap diperbolehkan mengubah dan ya, membacakan syair-syairnya, tapi dengan syarat syair-syair yang bisa memberikan motivasi kepada kebaikan ya. Makanya dalam konteks syair-syair, lagu-lagu ya, itu harus kita waspadai ya. Kalau dia menggiring kepada kemaksiatan, menggiring kepada perbuatan yang sia-sia, menggiring kepada kalimat-kalimat kata-kata yang porno ya, maka jelas harus ditinggalkan ya. Tapi kalau dia bisa memberikan semangat kepada kita dan didendangkan dalam momentum tertentu ya, maka sah-sah saja sebagaimana Rasulullah juga mendendangkan syair nah, tentu tanpa alat musik tentu saja ketika masuk ketika dalam perang Khandaq, atau bahkan ketika itu ada seorang sahabat Abdullah bin Rawaha juga ketika akan masuk ke Mekah dia juga membacakan syair-syair dalam perjalanan tersebut. Sehingga dengan demikian ya, tidak dilarang oleh Rasul ya, dia mengubah syair tapi dengan syarat syair-syair yang bisa memberikan motivasi dan kebaikan bagi kaum muslimin ya. Ka'ab bin Malik ini jamaah minas sabiqinil awwalin, termasuk sahabat Nabi yang di awal-awal masuk Islam ya. Dan termasuk di antara orang yang membaiat Rasulullah pada bai'atul Aqabah ya. Saya ulang sedikit ya. Ketika Nabi masih berada di Makkah dan berusaha untuk mencari dukungan ya, dari berbagai wilayah, maka ada 6 orang pemuda dari Yathrib, dari Madinah. Ini saya pernah ceritakan dalam kisah Mus'ab sebelumnya, datang kepada Rasulullah dan membaiat Rasulullah ya. 6 orang ini pulang lagi ke Madinah. Tahun depan dia datang lagi bersama dengan 12 orang ya, bersama dengan 12 ya. Maka 12 orang ini membaiat Rasulullah, menyatakan diri masuk Islam. Maka baiat ini disebut dengan baiatul Aqabah yang pertama. Mereka pulang lagi berserta dengan Mus'ab bin Umair, dan tahun berikutnya tahun ke-13 kenabian mereka balik lagi bersama dengan 72 kaum muslimin. Nah, di antara 70 sekian orang ini ada Ka'ab bin Malik. Maka dalam sebuah kalimat dia mengatakan ya, bahwa dia pernah ikut baiat al-Aqabah, artinya termasuk orang-orang yang di awal masuk Islam. Namun sayang ya, dia tidak sempat ikut dalam perang Badar ya. Mengapa demikian? Karena perang Badar ini sebagaimana pernah kita kisahkan adalah peristiwa yang awalnya itu bukan untuk perang, sehingga Nabi pun sengaja tidak memobilisasi pasukan. Beda dengan perang Uhud, perang Khandaq, apalagi perang Tabuk emang diserukan. Nabi enggak ya, tidak mengajak semua ya, sehingga yang ikut hanya 313 orang awalnya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Tapi karena kafir Quraisy bawa pasukan lebih dari 1000 orang, maka terjadilah peperangan. Dan dia tidak sempat ikut pada waktu itu karena memang awalnya ya, perang Badar itu tidak diniatkan untuk perang. Tapi dalam serial berikutnya ya, dia tidak pernah absen dalam perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, lalu kemudian perang Khaybar, lalu kemudian perang-perang berikutnya, sampai kemudian ya, tibalah pada kisah perang Tabuk ya.
Nah, perang Tabuk ini jamaah, Tabuk ini sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang terletak di bagian utara Madinah. Kalau kita lihat peta, kira-kira perjalanan dari Madinah menuju ke Tabuk ini sekitar 15 hari 15 malam. Ya, 15 hari 15 malam, hampir pertengahan menuju Palestina. Ya, jadi Madinah ke Palestina itu 2 kali lipat Madinah Tabuk. Ya, karena Madinah Palestina itu kira-kira butuh waktu sekitar 30 hari perjalanan, 1 bulan. Madinah menuju ke Palestina. Nah, dari Madinah menuju ke Damaskus di atas lagi Persia, Suriah. Kalau sekarang Suriah itu butuh waktu sekitar 40 hari 40 malam. Nah, jadi Tabuk itu sebuah wilayah yang terletak antara Madinah dan Palestina. Ya, dalam perjalanan tersebut. Ya. Nah, baik. Kita ulas sedikit ya latar belakang terjadinya perang Tabuk ini. Ini perang terbesar jamaah dan perang terakhir. Jadi setelah perang ini tidak ada lagi perang yang terjadi di masa Rasulullah SAW tahun ke-9 Hijriah. Ya. Nabi berangkat pada bulan Rajab, ya, pulang pada bulan Ramadan. Jadi hampir 2 bulan, ya, atau tepatnya 50 hari, membutuhkan waktu 50 hari, 15 hari perjalanan, 15 hari pulang, 20 hari stay di lokasi. Ya. Awal mula perang ini tidak bisa dilepaskan dengan perang Mu'tah, ya, yang terjadi sekitar setahun sebelumnya. Perang Mu'tah ini. Nah, perang Mu'tah ini terjadi karena salah seorang utusan baginda Rasul yang namanya Haris bin Umair dibunuh oleh seorang penguasa Al-Ghassan, salah satu kabilah di daerah Syam pada waktu itu, ya. Bani Ghassan namanya. Dia dibunuh, ya, dan kemudian Haris bin Umair ini dibawa ke Kaisar Romawi dan dipenggal kepalanya. Saya pernah jelaskan dengan sangat detail dalam aturan, ya, hubungan antar negara dari dulu sampai sekarang, bahkan ketika perang sedang berkecamuk sekalipun, ya, ada 3 yang tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi ketika kita bertempur melawan musuh, dan ini dalam peperangan sekalipun, ada 3 yang nggak boleh dibunuh. Pertama adalah, ya, tim medis, termasuk diantaranya wanita, nggak boleh dibunuh. Yang kedua, atau dokter, ya. Yang kedua, kalau hari ini wartawan itu nggak boleh dibunuh. Ya. Cuman masalahnya peluru itu kadang nggak tahu ini wartawan atau bukan, itu masalahnya. Akhirnya banyak juga karyawan wartawan yang kena tembak di medan peperangan. Makanya kalau kita lihat wartawan itu dia berani banget nyusup masuk ke tengah-tengah peperangan, ya, karena asli memang nggak boleh dibunuh. Dia tidak boleh membunuh wartawan, itu adalah pelanggaran HAM. Ya. Nah, yang ketiga utusan itu nggak boleh dibunuh. Kita ingat kisah bagaimana Sayyidina Umar jemaah ketika dia menerima utusan dari Romawi ataupun Persia datang ke Madinah, begitu melakukan obrolan selesai, kata Umar, antarkan utusan ini ila aqsal Madinah, ke paling ujung Madinah, dan pasti nggak diaman, ya, dijamin keamanannya. Nggak boleh membunuh utusan, itu nggak boleh. Andai kita perang dengan Amerika hari ini, maka duta besar Amerika itu nggak boleh dibunuh. Dia harus dikembalikan dengan, ya, nyaman dan selamat. Demikian aturan. Nah, ini utusan Rasulullah jemaah itu dibunuh, melanggar hak asasi manusia di satu sisi, dan ini bagian dari penghinaan terhadap mereka yang mengutus. Saya mungkin pernah ceritakan beberapa pertemuan sebelumnya bagaimana di negara kita sendiri di Nusantara, ya, kisah hancurnya kerajaan Singosari dan Kediri itu tidak bisa dilepaskan dengan, ya, utusan Kubilai Khan yang namanya Mengci itu dibunuh dan dihina, dipermalukan oleh Raja Jawa, Raja Singosari waktu itu yang namanya Kertanegara. Nah, jadi Kubilai Khan ngirim utusan ke Indonesia, ke Nusantara, 3 orang. Barangkali utusan ini meminta kepada Kertanegara, Raja Jawa ini, untuk takluk dan tunduk kepada Tiongkok, ya, kepada Tartar, pasukan Mongol. Jadi kalau kita telah, Cina itu dari dulu pengen menguasai Indonesia, gitu, ya, dari zaman Kubilai Khan sampai sekarang, ya, dengan berbagai cara. Nah, merasa dihina, ya,
dan tidak mau diperendahkan seperti itu, maka utusan ini sebagian dibunuh oleh Kartanegara dan sebagian dikembalikan dalam keadaan menanggung malu, hidungnya dipotong, kupingnya dipangkas gitu ya. Membunuh utusan, mempermalukan utusan itu artinya mempermalukan negara yang mengutus. Maka berangkatlah Kubilai Khan ini dengan pasukan yang mengirimkan tentara yang sangat besar ke tanah Jawa, ke Nusantara. Dan kita ingat bagaimana kisahnya di Nusantara sendiri sedang terjadi gejolak perang saudara. Kartanegara dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang naik jadi raja Kediri Baru atau kerajaan Gelang-Gelang. Maka pasukan Kubilai Khan tadi datang ke Nusantara. Dikira itu Kartanegara, dihabisilah Jayakatwang dan hancurlah Kediri Baru atau kerajaan Gelang-Gelang. Ketika tentara Kubilai Khan ini sedang pesta pora di pinggir pantai Laut Jawa, dihabisi oleh Raden Wijaya dan kawan-kawan, maka berdiri kerajaan Majapahit. Kan begitu ceritanya ya. Nah baik, utusan Nabi dibunuh, maka Nabi segera membentuk pasukan besar 3.000 tentara dan diberangkatkanlah mereka menuju ke Romawi, ke arah Syam. Bertemulah pasukan di Mu'tah dan terjadilah perang Mu'tah. Kaum muslimin menang. Khalid bin Walid, panglima perang yang baru naik daun pada waktu itu, baru 2,5 bulan masuk Islam, lalu kemudian dia sudah diangkat menjadi panglima perang Mu'tah dan kaum muslimin menang. Nah, kemenangan kaum muslimin dalam perang Mu'tah ini rahimakumullah membuat Islam ya, kaum muslimin semakin berkibar secara internasional begitu kira-kira. Dan Kekaisaran Romawi ya, pada itu sangat khawatir dengan pesatnya perkembangan kaum muslimin. Maka pasukan Kekaisaran Romawi ini ya, segera menyiapkan pasukan besar untuk menyerbu Madinah. Ya. Beberapa kafilah dagang kaum muslimin yang bolak-balik ke Syam, bolak-balik ke Damaskus ya, mengetahui dengan detail ya, rencana Romawi ini ya, yang sedang menyiapkan pasukan besar ini untuk menyerang Madinah. Ya. Jadi sebagian kaum muslimin yang berada di Syam kemudian balik ke Madinah memberitahu Rasulullah dan kaum muslim bahwa kami mendapatkan kabar bahwa sebentar lagi Kekaisaran Romawi sedang menyiapkan pasukan yang sangat besar. Ini Romawi itu jamaah negara adidaya pada waktu itu yang menguasai dunia ya. Pada kala itu ada dua, ada Persia dan ada Romawi yang beribu kotakan Konstantinopel. Bahkan Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan seandainya dunia ini satu negara, maka Konstantinopel itu ibu kotanya. Saking besarnya kekuasaan Romawi pada saat itu. Nah, mereka menyiapkan pasukan yang besar untuk menyerang Mekah, menyerang Madinah Al-Munawwarah, tempat kaum muslimin. Dalam sebuah permainan sepak bola, menyerang adalah pertahanan yang paling baik. Daripada pasukan Romawi itu dengan tentara yang sangat besar itu datang ke Madinah menghancur leburkan kaum muslimin, maka lebih baik kita yang datang menyongsong mereka. Ya, maka baginda Rasul SAW jamaah menyiapkan pasukannya yang sangat besar, ya, dimobilisasi semua harus ikut, tidak boleh ada yang tertinggal. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya menyiapkan pasukan ya, SDM tentara perang, tapi juga menggerakkan kaum muslimin untuk berinfak. Ya. Masalahnya waktu itu bulan Rajab. Secara umum ya, siklus musim di Jazirah Arab itu begini. Kurma ya, itu hanya akan berbuah jamaah menjelang musim panas. Maka jamaah hari ini kalau datang ke Mekah dan Madinah, khususnya Madinah di mana banyak kebun kurma ya, mungkin kita baru akan lihat putiknya. Karena sekarang baru bulan Jumadil Akhir. Tapi bulan depan sudah mulai tumbuh tuh, bulan Rajab. Tapi belum matang. Matangnya kapan? Jadi kurma itu matang ya, ketika dibakar oleh teriknya matahari di musim panas tanah Arab. Jadi kurma itu matang kapan? Ketika diterpa oleh teriknya matahari di musim panas. Kapan itu terjadi? Ya, kira-kira kalau tahun Masehi ya, di bulan Mei ya,
bulan April, Mei mungkin Mei, Juni, ya. Maka kalau pengen selfie sama kurma yang sedang berbuah, jangan datang di bulan Januari dan Februari, nggak ada. Datanglah di bulan April, bulan Mei. Maka kita akan ya, menemukan ya, bagaimana kurma tersebut berbuah lebat dan bahkan kurma yang masih rendah sekalipun ya, bisa berbuah sangat lebat. Di daerah saya sering sekali ya di daerah Masjid Bir Ali, nah, itu kan di sekelilingnya banyak sekali kurma-kurmanya. Pada jelang musim panas itu berbuah lebat, sangat lebat. Makanya kalau dalam literatur Nasrani yang mengatakan bahwa Isa, Yesus Kristus itu lahir pada bulan Desember, 20 Desember, 25 Desember, itu bisa dipastikan hoax. Nggak mungkin. Karena baik dalam literatur kita Muslim atau literatur mereka mengatakan bahwa Isa itu lahir ya, dari Bunda Maryam, di mana setelah melahirkan itu Maryam itu memakan kurma rutab yang jatuh dari pohonnya. Desember nggak mungkin ada buahnya, nggak berbuah. Desember tuh kurma nggak berbuah. Dia berbuah di musim panas, yaitu bulan April, bulan Mei dan seterusnya. Dan ini jadi mustahil kalau 25 Desember itu dianggap sebagai hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus menurut mereka. Nggak mungkin, itu kesepakatan saja gitu kan. Karena pada bulan Desember itu tidak ada kurma yang berbuah. Datanglah hari ini ke Desember. Saya sudah 5-6 tahun belakangan ya. Bahkan kalau dihitung sudah 20 ya bolak-balik membawa jamaah umroh ya, itu tidak pernah ada kurma berbuah di bulan Desember. Adanya di bulan Mei ya, bulan Juni ya, dan seterusnya ya. Nah, waktu itu jamaah jelang musim panas. Jadi jelang musim panas itu kayak PNS berada di tanggal 25. Gaji bulan lalu udah habis, gaji bulan depan belum turun. Begitu kira-kira kondisi warga Madinah waktu itu. Stok kurma bulan lalu, tahun lalu sudah menipis, sementara yang tahun ini belum panen. Jadi ini musim paceklik ya. Dan buah-buahan belum masak gitu kan. Jadi ketika seruan Rasul SAW bahwa mereka harus berangkat berperang, ini ujian banget, ujian luar biasa. Makanya mereka ini ya, tentara perang ini disebut dengan Jaishul Usrah, Jaishu al-Usrah. Jadi Jaishu itu pasukan ya, al-Usrah yang dalam kesulitan ya. Nah, Rasul memobilisasi pasukan dan meminta para sahabat untuk berinfak sebanyak mungkin. Maka disebutkan Utsman ya, berinfak 900 ekor unta ya. Ada 100 ekor kuda. Ini yang dicatat, ada lagi yang enggak tercatat ya. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf ya. Dan para sahabat Nabi, bahkan para akhwat, para muslimah waktu itu, mereka melepaskan gelang mereka, kalung mereka untuk berinfak ya, dalam membiayai peperangan ini. Dan Nabi pun ya, memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat ya, semaksimal mungkin ya, dan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Bahkan kecuali Ali bin Abi Thalib yang belakangan diperkenankan. Kita percepat saja ya. Nah, karena kondisinya tidak sama jamaah, maka pemberangkatan pasukan perang menuju ke Tabuk ini itu tidak berbarengan, jadi berkelompok ya. Dikisahkan ketika baginda Rasul sudah memberangkatkan pasukannya ya, ada yang sudah duluan menyusul, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta dan seterusnya jalan. Karena jumlahnya sangat banyak, 30.000 tentara, maka Nabi tidak mungkin mengabsen mereka satu-satu, kecuali orang-orang tertentu saja yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, kondisi Ka'ab bin Malik waktu itu dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, dia mengatakan tidak ada kendala, dia bisa berangkat sebenarnya. Maka dalam kalimatnya mengatakan, saya mampu untuk berperang kapanpun saya berkehendak. Dia bisa, nggak ada masalah ya. Tetapi dia ya menunda-nunda pemberangkatan itu ya. Pagi ini udah ada yang berangkat, entar saya siang aja deh. Siang sudah ada yang berangkat, saya sore aja. Sore ada yang berangkat, mungkin saya besok pagi saja. Maka dalam kajian-kajian akidah jamaah, akhlaknya,
Kalau kita bicara tentang ibadah, setan itu luar biasa dalam menggoda manusia. Ya. Ibnul Qayyim Jauziyah itu memberikan tingkatan-tingkatan setan ketika menggoda manusia. Pertama, setan itu menggoda manusia, menggoda kita, menggoda kaum muslimin. Pertama kali apa? Dia menggoda kita agar murtad, agar keluar dari Islam. Ini targetnya. Kalau dia gagal, gagal memurtadkan kaum muslimin kita, maka dia nggak berhenti. Apa yang lakukan? Dia mengajak kita melakukan dosa-dosa besar. Udah muslim gak usah, tetap aja. Tapi dia mengajak kita melakukan dosa-dosa besar. Baik dengan meninggalkan kewajiban atau melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap menganggap diri kita tetap muslim. Saya tetap muslim, tapi melakukan dosa-dosa besar. Nah, kalau gagal, wah ini udah kelasnya hebat gitu ya. Insyaallah yang di sini aman ya. Tidak mau melakukan dosa besar. Apakah setan berhenti? Enggak. Dia apa yang lakukan? Dia mengajak kita melakukan dosa-dosa kecil, tapi terus menerus. Zina enggak, mabuk-mabukan enggak, judi enggak, apalagi korupsi juga alhamdulillah enggak. Maka dia mengajak kita melakukan dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil ini relatif. Bisa jadi membuat status di Facebook yang isinya nyinyir, menghina orang lain, mengadu domba, bisa jadi itu dosa, walaupun dianggap sebagai satu hal yang kecil. Gitu ya. Nah, kalau gagal jemaah, dimurtadkan nggak bisa, diajak melakukan dosa besar nggak bisa, diajak melakukan dosa kecil juga nggak bisa. Apa setan berhenti? Enggak. Setan mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya makruh. Makruh itu artinya perbuatan yang dibenci, yang tidak disukai Allah, walaupun nggak dosa enggak, tapi makruhun. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau enggak juga hebat banget. Dosa besar enggak mau, enggak bisa. Dosa kecil yang makruh juga dihindari gitu kan. Ini orang udah hanif, udah luar biasa ya. Apakah setan berhenti? Enggak. Ya, dia mengajak kita melakukan apa? Perbuatan yang mubah. Boleh-boleh saja. Ya, tapi berlebihan sehingga kita tidak sempat melakukan yang sunnah. Misalnya nonton TV itu kan boleh, mubah. Atau main handphone, entah apa, entah chatting, browsing atau apapun ya. Atau lihat YouTube ceramah-ceramah ya, dan seterusnya. Ini perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja. Tapi berlebihan, seharian kita megang handphone sehingga tak sempat membaca Quran, tidak sempat sholat berjamaah di masjid, dan perbuatan sunnah-sunnah yang lainnya. Ya. Nah, kalaupun ini gagal, nggak bisa, wah luar biasa. Ya, kita sudah bisa ngatur waktu. Ada lagi cara setan apa? Cara setan berikutnya apa? Dia memperlambat kita untuk melakukan kebaikan, atau minimal ya, tidak menambah pahala kita. Misalnya sholat berjamaah di masjid. Oh rutin, sudah sholat berjamaah ke masjid terus. Apa setan berhenti? Enggak. Setan menggoda kita dengan cara apa? Mengajak kita memperlambat sholat berjamaah di masjid. Mungkin ya, kita pernah mengalami hal itu di rumah misalnya. Kita tahu bahwa sholat isya itu jam 19:21. Artinya 5 menit lagi azan. Artinya juga kita harus siap-siap. Yang kebelet segera ke toilet. Yang sudah batal siap-siap berwudu. Begitu mestinya. Tapi di antara kita mungkin ada di rumah, di kantor sedang kerja. 5 menit lagi, santai aja. Menunda-nunda. Sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masjid alumni itu azannya panjang. Azannya lama. Terus ntar aja wudu. Selesai azan. Ya. Selesai azan buru-buru wudu, enggak juga. Kenapa? Itu masjid alumni itu jarak antara azan dan iqamah itu lama. Terus santai aja. Begitu cara setan menunda-nunda kita. Sudah qomat, saya tahu itu imamnya bacaannya panjang, entar juga keburu gitu ya. Entar juga keburu. Begitu. Akhirnya apa? Masbuk. Ya, akhirnya Ka'ab bin Malik ini jamaah mengalami kondisi-kondisi barangkali demikian, walaupun tidak separah kita barangkali, karena ini cuman ini kasusnya ya. Tidak kita temukan dalam kasus yang lain. Dia menunda-nunda pemberangkatan sampai akhirnya berangkatlah semua pasukan.
dan dia tertinggal. Nah, kita juga mungkin demikian ya. Kalau masjid alumni sudah rakaat ketiga, itu kayaknya malu ke masjid ya, karena sudah nggak keburu lagi rakaat keempatnya. Nah, dia juga demikian, karena sudah berangkat semua, akhirnya tidak berangkat. Tentu bukan dia sendiri, ada 100 orang mungkin lebih waktu itu yang tidak berangkat. Di antaranya adalah orang-orang yang memang berhalangan, orang yang sudah tua, cacat, sakit, dan orang-orang munafik tentu saja. Mereka tidak ikut, membaur dengan orang-orang ini ya. Dan akhirnya ya tertinggallah Ka'ab bin Malik ini, rahimakumullah. Nah, dalam perjalanan ya, dari Madinah menuju ke Tabuk ini ya, Nabi tidak sempat mengabsen satu-satu para sahabatnya. Pun Nabi juga tidak sempat mencari Ka'ab bin Malik, karena orang ada 30.000 tentara, nggak mungkin dicek satu-satu. Namun demikian ketika sudah di Tabuk ya, di mana musuh sudah kabur melarikan diri, Nabi stay di sini selama 20 hari. Nabi mulai mengabsen para sahabatnya. Dilihat mana si fulan, mana si fulan. Dan demikianlah Rasulullah jamaah. Makanya kita kalau menjadi imam ya, itu disunnah, bukan sunnah ya, tapi bagian dari adab ya. Begitu salam ke kanan, salam ke kiri sambil berzikir ya. Kita menghadap ke jamaah ya. Dan Nabi juga demikian waktu itu. Umar bin Khattab, para sahabat Nabi juga demikian. Hikmahnya apa? Agar dia bisa mengabsen ya. Kalau sebagai ustadz, sebagai pimpinan pesantren, dilihat siapa yang tidak hadir pada hari itu. Nabi juga mengabsen para sahabatnya siapa yang tidak hadir pada waktu itu. Ditanya oleh Rasulullah SAW ya, kata beliau, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kok dia nggak ada? Mana Ka'ab? Kata para sahabat, Nabi menjawab, ya Rasulullah, dia terhalang oleh kain mantelnya dan hanya melihat-lihat mantel itu. Maksudnya begini, kami lihat apa ya, kayak kita ingin ikut pengajian lah begitu kira-kira. Kemudian Ustadz udah sampai, udah selesai, kok nggak ngeliat si fulan? Ya Ustadz, tadi pas kami berangkat dia sedang benerin mantel hujannya. Jawaban para sahabat Nabi berusaha untuk menjawab senetral mungkin. Enggak mau memberikan alasan dan kemudian mungkin sakit, enggak ya, memberikan jawaban apa yang mereka lihat apa adanya ya. Dan demikianlah akhirnya ya, bahwa Rasulullah SAW sempat menanyakan dan Ka'ab bin Malik memang tidak datang. Kita teruskan dikit lagi ya. Dan terjadilah perang Nakumullah, dan selama 20 hari lamanya pasukan tersebut berada di sana. Orang-orang Romawi ya, kemudian melarikan diri, kabur dari tempat tersebut, sehingga ditunggu selama 20 hari lamanya mereka tidak datang. Dan setelah 20 hari bermukim di Tabuk, akhirnya kaum muslimin pulang lagi ke Madinah Al-Munawwarah, sehingga praktis ya, peperangan ini makan waktu sekitar 50 hari lamanya. Dan ketika pulang, nah ini tadi Tabuk ya, ini Mekah, ini Madinah, dan ini Tabuk ya, ini Palestina ya. Di sini Palestina. Jadi kalau kita ukur, ini Madinah, ini Tabuk, ini Palestina. Sayang ya, ini saya download dari Google. Google punya Yahudi, sehingga kalau kita lihat di sini nggak ada lagi Palestina. Ya, negara Palestina nggak ada, diganti dengan Israel. Ini mohon maaf saya nggak sempat edit gitu ya. Jamaah mungkin silakan cek sendiri di handphone masing-masing. Ketik aja, nggak ada lagi Palestina, nggak ada lagi. Yang ada siapa? Ini nih. Yang ada Israel, Amman atau ibu kota Yordan gitu kan, Lebanon dan Suriah. Jadi dulu 4 negara ini, Palestina, Yordan atau yang bermukim tepat di Amman hari ini, Lebanon dan Suriah atau Syria, dulu satu kegubernuran, satu provinsi, namanya provinsi Syam ya. Nah oleh Inggris dipecah menjadi 4, menjadi Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah atau Syria. Nah sekarang dipecah nggak ada lagi, sudah dicoret oleh Yahudi, diganti dengan Israel. Ini peta gitu kan, jamaah bisa cek handphone masing-masing ya. Nah baik, terus sedikit lagi, Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah dan kemudian mulai berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut. Orang-orang munafik datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afwan, aneh nggak bisa ikut. Kenapa? Mulus. Maaf, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Nenek saya sakit. Maaf, nggak bisa ikut. Kaki saya keselio. Dan masing-masing dengan alasannya. Nah, Ka'ab bin Malik bingung waktu itu, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Dia sehat, segar bugar, alat perangnya cukup, siap. Kalaupun demikian, andai Ka'ab bin Malik ya, berbicara kepada Rasulullah dan memberikan alasan, pasti Nabi percaya. Orang dia nggak pernah dusta, dia nggak pernah berbohong ya, dia bisa memberikan alasan tertentu dan Nabi pasti percaya. Tapi nggak ada
Makanya kita jamaah kalau betul-betul nggak bisa hadir gitu ya, dan ini adabnya ya. Jadi dalam sebuah pertemuan kita organisasi misalnya diundang rapat dan kita emang harus hadir dalam rapat tersebut karena anggota atau sekretaris bendahara, kalau kita nggak bisa datang harus minta izin. Begitu adab dalam majelis. Apalagi zaman hari ini sudah ada WhatsApp, itu adabnya. Nanti cek di surat An-Nur ayat 62 bagaimana Allah SWT mengingatkan kita di antara adab kaum muslimin itu ya, kalau tidak bisa hadir dalam majelis maka dia minta izin. Nah, dia Akab bin Malik ini bisa ya, kalau dia mau memberikan alasan, tapi dia tidak. Dia mengatakan apa ada, jadi nggak ada alasan untuk itu. Kita cut sampai di sini, satu slide lagi jamaah. Akhirnya apa? Ya, dia berkata jujur dan mengatakan dia tidak ada alasan dan betul-betul dia tidak bisa ikut. Maka kata Rasul SAW ya, dalam kalimat Rasul, pergilah engkau hatta yaqdiyallahu amra ya. Kata Rasul, pulang sampai Allah memberikan keputusan. Apa keputusannya? Akhirnya dia diboikot ya, oleh Rasulullah dan kaum muslimin selama 50 hari 50 malam. Tidak diajak bicara, dia mengucapkan salam tidak digubris, tidak dijawab. Bahkan Rasul sendiri pernah, Ka'ab bin Malik datang ke masjid, Nabi sedang duduk zikir, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi nggak jawab. Bahkan dalam sholatnya Ka'ab bin Malik sempat melirik, jangan-jangan Nabi menjawab pelan dan menggerakkan bibirnya, ternyata tidak sama sekali. Itulah hukuman ya bagi Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan. Nah, kita cut sampai di sini jamaah ya. Masih ada satu sesi lagi pada minggu depan insyaallah kita lanjutkan serial Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan ini ya. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik pada masa pemboikotan tersebut, dan ini luar biasa karena bukan tanpa tantangan ketika diboikot. Dia ditawari oleh Raja Ghassan untuk berpihak ke dia, dan kemudian ada lobby-lobby yang lainnya, tapi dia tetap bergeming dalam keimanannya. 5 menit lagi mungkin kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita cukupkan kajian pada hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan depan insyaallah. Dan bagi yang belum berwudu silakan berwudu karena kita akan sholat berjamaah. Jazakumullah khair jaza. Kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.